Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Rahma dengan NIM 230702666 dari kelas Gizi 2C akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan. Dari definisinya sendiri, respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Nah, respirasi ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama respirasi luar, dan yang kedua respirasi dalam. Dalam respirasi luar merupakan pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam merupakan pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu yang pertama ada respirasi atau pernapasan dada. Mekanismenya, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengeruk. Lalu tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua ada respirasi atau pernapasan perut. Mekanismenya, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, lalu volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Berikutnya ada fungsi dari alat pernapasan. Alat pernapasan fungsinya itu memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Nah, pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan manusia terdiri atas yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang keenam paru-paru. Untuk yang pertama, rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Nah, selaput lendir ini berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat kongka yang mempunyai kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama faring sendiri ini menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm terletak di sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi dua cabang tenggorok atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Laring sendiri merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea
di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk cekun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau epiglotis pada waktu menelan makanan. Katup tersebut menutup pangkal tenggorok dan pada waktu bernapas, katup membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita bicara. Yang kelima, ada cabang batang tenggorokan atau yang disebutnya dengan bronkus. Tenggorokan sendiri tadi atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi tiga bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang keenam, yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Pada slide selanjutnya, ini akan membahas tentang pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam pernapasan. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah atau hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butir darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Dari paru-paru, oksigen akan mengalir lewat vena pulmonalis yang tekanan oksigennya 104 mm menuju ke jantung. Dari jantung, oksigen mengalir lewat arteri sistemik yang tekanan O2-nya 104 mmHg menuju ke jaringan tubuh yang tekanan oksigennya 0-40 mmHg. Di jaringan oksigen ini akan dipergunakan dari jaringan karbon dioksida akan mengalir lewat vena sistemik ke jantung. Tekanan karbon dioksida di jaringan di atas 45 mmHg lebih tinggi dibandingkan vena sistemik yang hanya 45 mmHg. Dari jantung, karbon dioksida mengalir lewat arteri pulmonalis yang tekanan oksigennya sama, yaitu 45 mmHg. Dari arteri pulmonalis, karbon dioksida masuk ke paru-paru lalu dilepaskan ke udara bebas. Berikutnya kita akan membahas mengenai anatomi sistem pernapasan. Bagian-bagian sistem pernapasan yaitu kalkulasi, faring, laring, trakea, karina, bronchus principalis, bronchus lobaris, bronchus segmentalis, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, saccus alveolus, ductus alveolus, dan alveoli. Terdapat lobus
yaitu dextra ada 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus media, dan lobus inferior. Sinistra ada 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Pulmodextra terdapat visura horizontal yang membagi lobus superior dan lobus media, sedangkan visura oblik membagi lobus media dengan lobus inferior. Pulmosinistra terdapat visura oblik yang membagi lobus superior dan lobus inferior. Pembungkus paru-paru atau pleura terbagi menjadi 2, yaitu parietalis atau luar dan visceralis atau dalam. Di antara 2 lapisan tersebut terdapat rongga pleura atau cavum pleura. Untuk anatomi sistem pernapasan, yang pertama yaitu hidung, tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebesar besar dan rambut. Terdapat epitel respirasi, yaitu epitel berlapis silindris bersilia bersel goblet dan mengandung sel basal. Dalamnya ada kongka nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya mengandung banyak plexus pembuluh darah. Untuk yang kedua yaitu alat penghidup yang mengandung epitel olfaktoria, yaitu yang bertingkat silindris tanpa sel goblet dengan lamina basal yang tidak jelas. Epitelnya disusun atas 3 jenis sel, yaitu sel penyokong, sel basal, dan sel olfaktoris. Yang ketiga yaitu sinus paranasal, yaitu rongga-rongga yang berisi udara yang terdapat dalam tulang tengkorak yang berhubungan dengan rongga hidung. Ada 4 sinus, yaitu ada maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Yang keempat yaitu ada faring, lanjutan posterior dari rongga mulut. Saluran napas dan makanan menyatu dan menyilang. Pada saat makan, makanan dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernapas, udara dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mukosa pada nasofaring sama dengan organ respirasi, sedangkan orofaring dan laringofaring sama dengan saluran cerna. Mukosa faring tidak memiliki muskularis mukosa. Lamina propria tebal mengandung serat elastin. Lapisan fibroelasis menyatu dengan jaringan ikat interstisial. Orofaring dan laringofaring dilapisi epitel berlapis gepeng dan mengandung kelenjar. Selanjutnya yang kelima yaitu laring. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan kripoid. Musculus extrinsik mengikat laring pada tulang hyoid. Musculus intrinsik mengikat laring pada tulang tiroid dan krikoid berhubungan dengan fonasi. Lapisan laring merupakan epitel bertikat silia. Epiglotis memiliki epitel selapis gepeng dan tidak ada kelenjar. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada 2 lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Pita suara palsu terdapat mukosa dan lamina propria. Pita suara terdapat jaringan elasis padat, otot suara atau otot rangka. Vaskularisasi yaitu atitikvi laringeal media dan inferior. Inervasi yaitu N laryngealis superior. Selanjutnya yang keenam yaitu trakea, yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan, yang celah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Struktur trakea terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Yang ketujuh, ada bronkus, yaitu cabang utama trakea yang disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Makin ke distal makin berkurang, dan pada bronkus subsegmental hilang sama sekali. Otot polos tersusun atas anyaman dan spiral. Mukosa tersusun atas lipatan memanjang. Epitel bronkus yaitu kolumnar bersilia dengan banyak sel goblet dan kelenjar submukosa. Lamina propria yaitu serat retikular, elasin, limfosit, sel emas, dan eosinofil. Yang ke-8 ada bronchiolus, yaitu cabang ke-12 sampai 15 bronkus yang tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar. Epitel kuboid bersilia dan sel bronchiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel goblet.
Yang kesembilan ada bronchiolus respiratorius yang merupakan peralihan bagian konduksi ke bagian respirasi paru. Lapisannya yang berupa epitel kuboid rendah tanpa silia yang mengandung kantong tipis atau yang disebut dengan alveoli. Yang ke-10 ada ductus alveolaris yang lanjutan dari bronchiolus yang banyak mengandung alveoli, tempatnya alveoli bermuara. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada alveolus, yaitu kantong berdinding yang sangat tipis pada bronchioli terminalis yang itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya 200 sampai 500 juta. Bentuknya bulat, poligonal, serta antar alveolinya disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Sel epitel terdiri sel alveolar gepeng atau sel alveolar tipe 1, sel alveolar besar atau sel alveolar tipe 2. Sel alveolar gepeng atau tipe 1 jumlahnya hanya 10% menempati 95% alveolar paru. Sel alveolar besar atau tipe 2 jumlahnya 12% menempati 5% alveolar. Sel alveolar gepeng terletak di dekat septa alveolar, bentuknya lebih tebal, apikal bulat, ditutupi mikrofili pendek, permukaan licin, memiliki badan berlamel. Sel alveolar besar menghasilkan surfaktan pulmonar. Surfaktan ini yang berfungsi untuk mengurangi kolaps alveoli yang pada akhirnya ekspirasi. Jaringan di antara dua lapis epitel disebut interstisial yang mengandung serat, sel septa atau fibroblast, sel mas yang sedikit limfosit. Septa tipis di antara alveoli disebut porikon, yang sel fagosit utama dari alveola disebut makrofag alveolar. Pada pokok sitoplasma sel ini terisi badan besar bermembran. Jumlah sel makrofag melebihi jumlah sel lainnya. Yang selanjutnya, yang ke-12 yaitu ada pleura, yaitu membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat, elasin, fibroblast, kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding torak disebut pleura parietal. Ciri khasnya mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang N phrenicus dan N intercostal. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini yang dikenal sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses bernapas mencapai 3.500 cc, yang 1.000 cc merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan, tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-paru secara maksimum. Dalam keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan menghembuskan udara dalam bernapas hanya menggunakan sekitar 500 cc volume udara pernapasan atau kapasitas tidal, yaitu kurang lebih 500 cc. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan normal. Dalam keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1.500 cc udara pernapasan atau expiratory reserve volume, yaitu expiratory reserve volume yang besarnya 1.500 cc. Selanjutnya yaitu ada frekuensi pernapasan, yang merupakan cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada 5. Yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi atau kedudukan tubuh, yang kelima aktivitas. Nah, perlu dicatat pada umumnya frekuensi pernapasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu gangguan pada sistem respirasi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa gangguan yang terdapat pada sistem respirasi. Yang pertama ada emfisema. Emfisema ini penyakit pada paru-paru karena paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kedua ada asma, yaitu kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan dan kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan. Yang ketiga yaitu ada tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan
menyebabkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut yang menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Selanjutnya yaitu ada influenza atau flu, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Dan selanjutnya ada kanker paru-paru, yaitu merupakan penyakit yang paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru ini terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Gangguan lain yaitu merokok, karena merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Misalnya, sel mukosa membesar atau disebut hipertrofi, dan kelenjar mukus bertambah banyak atau yang disebut dengan hiperplapsia. Dapat pula terjadi radang ringan, penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel-sel dan penumpukan lendir dan kerusakan alveoli. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.